Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan lancar dan sukses. Tentunya kita berharap dimanapun kita berada, Allah senantiasa membimbing dan memberi pertolongan kepada kita. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan suatu uraian yang amat penting, terutama bagi seorang muslim, dari kitab Futuhat Al-Makkiyah. Tentang Futuhat Al-Makkiyah, sebagaimana diketahui, adalah salah satu kitab penting yang ditulis oleh Syekh Akbar Ibnu Arabi, yang tentunya kita sudah mengetahuinya karena beberapa video kita telah mengutip berbagai soal yang ada dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah. Saudara sekalian, kali ini kita akan mengemukakan soal penting yang menjadi salah satu dasar di dalam dalam rukun Islam, yaitu tentang salat. Salat ya, walaupun uraiannya agak singkat, tetapi saya kira uraiannya dikemukakan oleh Syekh Akbar Ibnu Arabi ini cukup penting untuk kita menambah pengetahuan kita, dan ketika kita melaksanakan salat kita bisa mengetahui posisi kita seperti apa. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung bacakan saja uraian beliau di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah jilid 4 halaman 120 sampai 120 sampai 122. Saudara sekalian, setiap ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pasti terkait dengan nama atau hakikat ilahi tertentu. Dari nama tersebut Allah memberikan dalam ibadahnya itu apa yang Dia anugerahkan di dunia berupa manjilah, ilmu dan ma'rifah di dalam kalbunya, juga di dalam ahwal yang berupa karamah-karamah dan ayat-ayat pertanda. Kemudian kelak di akhirat akan Dia anugerahkan kepada hamba tersebut derajat-derajatnya di surga dan melihat penciptaannya di bukit pasir tanda petik, yang hanya terjadi di surga Aden secara khusus sesuai dengan level-level seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang salat bahwa mereka yang sedang bermunajat dengannya dan Dia adalah cahaya, nur, maka dia bermunajat dengan pelaku salat dari nama Nur atau cahaya, Maha Cahaya, bukan dari nama yang lain. Sebagaimana cahaya bisa mengusir segala kegelapan, begitu pula salat akan memutus segala kesibukan. Berbeda dengan semua amal lain yang tidak sepenuhnya meninggalkan perbuatan lain seperti halnya salat. Itulah mengapa salat adalah cahaya. Melalui hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala hendak memberi kabar gembira kepada pelaku salat bahwa jika dia bermunajat dengan hambanya dari nama An-Nur, Dia akan menyendiri dengannya dan menyingkirkan semua benda jadian melalui penyaksian yang ia alami pada saat munajatnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat dalam bentuk munajat secara rahasia atau tanpa mengeraskan suara dan dengan mengeraskan suara. Jadi kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa disyariatkan di dalam salat ada yang dijahirkan, rakaat-rakaat tertentu dan bacaannya bisa dijahirkan, ada yang tidak dijahirkan. Misalnya pada waktu maghrib, 2 rakaat pertama dijahirkan dan 1 rakaat terakhir dirahasiakan bacaannya atau tidak dijahirkan.
Di waktu Isya juga dua, di 4 rakaat di waktu Isya, dua dijahirkan, dan dua di tidak dijahirkan bacaannya. Berbeda dengan waktu subuh, dan cuma 2 rakaat, dua-duanya dijahirkan. Pada waktu salat-salat pada waktu siang, terutama salat duhur dan salat asar, semuanya tidak dijahirkan. Kita lanjutkan. Dalam hal ini dia menghimpun bagi si pelaku salat 2 macam zikir dalam salatnya. Yang pertama adalah zikir secara rahasia, yakni zikir dalam dirinya, dan yang kedua adalah zikir secara terang-terangan, yakni zikir di dalam keramaian. Melalui bacaan salat yang ia ucapkan di dalam salatnya dengan mengeraskan suara, seorang hamba mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di keramaian malaikat dan semua makhluk maujud yang hadir mendengarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis yang telah dipastikan benar berasal dari Nabi, yang artinya, jika hambaku mengingatku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Dan jika dia mengingatku di keramaian, aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik. Bisa jadi yang dimaksud dengan keramaian yang lebih baik adalah secara khusus mengacu pada para malaikat yang didekatkan atau malaikat al-mukarrabin, yakni para malaikat al-qurubiyun yang diistimewakan berada di hadiratnya. Untuk anugerah kemuliaan itulah dia mensyariatkan bagi hamba bacaan yang dikeraskan dan dipelankan di dalam salatnya. Setiap hamba melaksanakan salat, namun salatnya tidak mampu menyingkirkan segala sesuatu yang ada di hadapannya, maka ia belum benar-benar melaksanakan salatnya, dan salat tersebut tidak akan bisa menjadi cahaya baginya. Lalu barang siapa yang memelankan suara di dalam bacaan salatnya, namun tidak menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatnya di dalam dirinya, maka ia belum benar-benar memelankan bacaannya. Meskipun secara lahiriah ia memelankan suaranya, tetapi jika ia masih menghadirkan makhluk-makhluk jadian di dalam dirinya, seperti istri, anak, dan handai tolan, baik dari alam dunia maupun akhirat, atau masih menghadirkan malaikat di dalam khatirnya, percikan batin ya, dalam belsitan, maka dia bukan termasuk orang yang mengingat Allah di dalam dirinya, karena tidak hanya kesesuaian dalam hal tersebut, tidak adanya kesesuaian dalam hal tersebut. Sebab ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat seorang hamba di dalam dirinya, tidak ada satupun makhluk lain yang muncul di dalam diri Sang Maha Pencipta yang mengusik ingatannya pada hambanya itu. Demikian pula seharusnya keadaan seorang hamba saat memelankan suaranya dan dalam salat, karena di dalam salatnya itu ia tidak sedang bermunajat dengan siapapun selain Tuhannya, baik di dalam bacaan, tasbih maupun doanya. Begitu pula saat sang hamba mengingatnya di keramaian, baik pada sisi lahiriah maupun batiniahnya. Pada sisi lahiriah, menghadirkan suatu pun makhluk di dalam dirinya. Saya ulangi, pada sisi lahiriah sudah jelas bagaimananya, sedangkan pada sisi batiniah ia tidak boleh menghadirkan satu pun makhluk di dalam dirinya. Karena jika demikian, maka dia belum benar-benar mengeraskan suaranya di dalam bacaan, tasbih, doanya pada saat ia salat. Demikianlah kawan-kawan sekalian uraian singkat dari Syekh Ibnu Arabi di dalam Futuhat Al-Makkiyah jilid 4 ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah di dalam setiap salat kita, pelaku kita yang mengaku kita setiap saat melakukan salat, atau kita melakukannya di masjid maupun sendiri, sudah berada pada kedudukan seperti yang diuraikan oleh Syekh Ibnu Arabi ini atau bagaimana?
Apakah kita melakukan, setiap kita melakukan salat, kita mampu untuk menyingkirkan seluruh bayangan atau bersitan dan konsentrasi kita sepenuhnya hanya kepada Allah, terhubung hanya kepada Allah, ataukah masih ada besitan-besitan pikiran yang hadir di dalam sepanjang kita melakukan salat itu. Itu satu. Yang kedua, tentunya hal yang terpenting tentunya akan orang bertanya, atau kita akan bertanya. Karena saudara sekalian, di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah juga di bab tentang rahasia salat atau ma'rifat tentang salat yang nanti di jilid ke-6 kalau tidak salah terjemahannya, beliau menegaskan bahwa, penulis buku ini, kitab ini menegaskan bahwa sesungguhnya di dalam orang yang salat, di dalam salatnya dia tidak melihat Tuhannya, sesungguhnya orang itu tidak salat. Nah, saudara sekalian, masalah penting sebelum kita masuk, mendahului ini yang terkait dengan iman, ada terkait dengan pengenalan atau pengetahuan tentang Sang Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa, bagaimana, ataukah memang Sang Dia itu hanya merupakan suatu keyakinan saja yang kita coba kaitkan dengan tentang al-haya atau kehidupan, atau tentang bukti burhan atau burhan di semesta ini, ataukah bagaimana? Siapa tentang Dia ini? Tentunya sebelum itu harus mengetahuinya, minimal dalam konteks pengetahuan. Itu yang disebut dengan ma'rifah. Maka ada hadis lain dikatakan yang populer di kalangan ahli tasawuf adalah bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama atau iman adalah mengenal tentang Tuhan. Bagaimana kita menyembahnya tanpa mengenalnya? Bagaimana kita mengingatnya sementara kita tidak mengenalnya? Itulah masalah yang tentunya saudara sekalian, banyak di antara kita beriman, tetapi kita tidak mengetahui tentang ilmu tentang iman itu. Misalnya betapa banyak kita bersaksi, terutama yang mengaku sebagai Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, di dalam kalimat persaksian ini para ahli menegaskan di dalam Islam yang dikatakan bagian dari bukti keimanan kita terhadap Sang Pencipta atau Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, itu ditegaskan di dalam Islam bukan hanya sekadar percaya, tetapi juga harus merasuk teguh di dalam hati keyakinan, dan harus juga antara keyakinan dan pernyataan. Jadi adanya keyakinan, maka lahirlah pernyataan, kesaksian, dan kesaksian itu harus dibuktikan. Itulah pembuktian ini dalam bentuk pelaksanaan berbagai perintah dan menjauhi segala larangan. Nah, saudara sekalian, kebetulan uraian tentang ini singkat tentang salat ini, dan Anda kalau misalnya mendapatkan ingin penjelasan jauh lebih luas tentang salat, nanti di jilid ke-6 dan mulai dari hakikat tentang wudhu, waktu dan lain sebagainya, itu dibahas semua di sana, dan termasuk juga rahasia-rahasia dari setiap bacaan, setiap gerak dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga salat-salat sunat. Nah, kawan-kawan sekalian, tapi karena di bab 4 ini kita hal yang singkat, dan tentunya di forum seperti ini tidak bisa kita hadirkan begitu panjang durasinya, nanti membuat ini tidak menarik untuk didengarkan, dan kita ambil inti-inti sari yang diurai oleh beliau di dalam kitab jilid 4 ini. Maka cukuplah kita soal ini sampai di sini, dan jangan lupa, mudah-mudahan bermanfaat.
menambah pengetahuan dan tentunya keimanan kita, keteguhan kita untuk mengetahui atau mencari semangat untuk mencari ilmu tentang yang terkait dengan soal-soal yang kita bicarakan ini, sehingga kita semakin maju dan semakin bertambah pengetahuan kita tentang soal ini. Saudara sekalian, demikianlah, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.